Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Gita Alfiani, mahasiswi program studi pendidikan profesi apoteker dari STFI Bandung yang sedang melaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Puskesmas Pasir Jati. Nah, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimak video pembelajaran ini? Baiklah teman-teman, kita langsung saja. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang sebuah tema yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, yaitu tentang penggolongan obat. Tentu, kata obat tidak terdengar asing lagi di telinga kita ya teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih obat itu? Jadi, menurut Permenkes nomor 74 tahun 2016, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi. Maksud produk biologi adalah vaksin yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, setelah mengetahui tentang pengertian obat, maka penting bagi kita juga untuk mengetahui apa saja penggolongan obat. Jadi, penggolongan obat itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan nama, yang kedua berdasarkan bentuk sediaan, yang ketiga berdasarkan cara penggunaan, dan yang keempat berdasarkan penandaan. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mulai dengan penggolongan obat berdasarkan nama. Obat berdasarkan nama dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, obat paten. Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten dan hanya dapat diproduksi oleh produsen pemegang hak paten, diedarkan dengan nama paten atau merek dari produsen. Contohnya adalah Aspirina dan Norvasc. Kemudian yang kedua adalah obat generik. Obat generik terbagi menjadi 2. Yang pertama obat generik berlogo, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandung. Contohnya adalah paracetamol dan amlodipin. Yang kedua, obat generik bermerek adalah obat generik yang menggunakan nama dagang dari produsen obat. Contohnya adalah Daktarin dan Kalpanak. Kemudian, penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan. Jadi, berdasarkan bentuk sediaan, obat itu dapat digolongkan menjadi 4 bentuk. Yang pertama, bentuk padat, seperti tablet, kapsul, pil, kaplet, dan supositoria. Yang kedua, bentuk setengah padat, seperti salep, krim, dan gel atau jelly. Yang ketiga, bentuk cair seperti sirup, suspensi, eliksir, infus, injeksi, obat tetes mata, tetes telinga, dan emulsi. Dan yang terakhir, bentuk gas seperti inhalasi, aerosol, dan turbohaler. Selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan cara penggunaan. Jadi teman-teman, berdasarkan cara penggunaan, obat itu dapat digolongkan menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama, obat dalam, dan yang kedua, obat luar. Nah, apa itu obat dalam? Obat dalam adalah obat yang digunakan dengan cara ditelan, yaitu melalui mulut atau saluran cerna. Contohnya adalah tablet, kapsul, sirup, obat tetes mulut. Sedangkan obat luar adalah obat yang digunakan dengan cara tidak ditelan atau diaplikasikan pada bagian luar tubuh. Contohnya salep kulit, salep mata, injeksi, supositoria, ovula, obat tetes mata, dan obat tetes telinga. Nah, yang terakhir teman-teman adalah penggolongan obat berdasarkan penandaan. Jadi, berdasarkan penandaan, obat itu dapat digolongkan menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dari dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas adalah Sanmol sirup, polisilen, oralit.
Jadi, kalau teman-teman membeli obat, kemudian di kemasannya terdapat tanda lingkaran ya berwarna hijau dengan garis tepi hitam, berarti itu adalah golongan obat bebas ya teman-teman. Kemudian yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya masuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Nah, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas terbatas adalah Rinos, CTM, serta Kalpanak. Jadi, kalau misalnya teman-teman membeli obat, kemudian di kemasannya teman-teman dapati ada logo lingkaran dengan warna biru, garis tepinya hitam, berarti itu adalah golongan obat bebas terbatas ya teman-teman. Ketiga adalah obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter. Jadi, obat keras itu hanya bisa dibeli dengan resep dokter ya teman-teman. Nah, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat keras adalah kaptopril, gentamisin sulfat. Jadi, kalau misalnya teman-teman beli obat, kemudian di kemasannya teman-teman lihat ada logo berwarna merah dengan garis tepi hitam dan ada huruf K di dalam lingkaran tersebut, maka itu termasuk ke dalam golongan obat keras ya teman-teman. Kemudian yang keempat, obat psikotropika. Obat psikotropika adalah obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Contoh obat psikotropika adalah diazepam. Logo obat psikotropika sama dengan logo obat keras, yaitu lingkaran berwarna merah dengan garis tepi hitam dan di dalamnya terdapat huruf K. Dan yang terakhir adalah obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan obat narkotika diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran dengan garis tepi merah. Contoh obat narkotika adalah kodein. Baiklah teman-teman, itulah tadi informasi dan edukasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.